Hello, church. Let's worship Him together. Oh, Lord, we know that your promise never fail. You are with me. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear is empty. Shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Healing, freedom, as you speak favor over me. Faith is breaking all impossibility. Your name has overcome. Your name alone. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. We know your promise never fail, Lord. I know your promise are yes and amen. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I
you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, Jesus, Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. We believe in you, our God. We surrender all to you. Kami berserah hanya padamu, Tuhan. Kami letakkan pengharapan hanya dalam tangan-Mu. Kami angkat tinggi suara penyembah-Mu. Ya Rabaya Shande, Ya Karabaya Shande, Ya Raboshikara Badidididididididi. Oh Ya Rabaya Raboshikara Barabarabarabarabaraba. Ya Karaboshikara Badididididididi. Oh Ya Rabaya Shande, Ya Rabo, Ya Raboshikara Badididididididi. Ya Rabarabarabarabarabarabarabarabara. Oh Ya Raboshikara Badidididididididi. Ya Rabo, Ya Shande, Ya Karabaya Shikara Badidididididi. Oh Ya Rabashikara Badidididididi. Oh Ya Rabaya Shande. Oh Ya Rakara Shikara Badididididi. Oh Ya Raboshikara Badididididididi. Oh yes, Jesus. Living water, river wild in me, immerse me in your mercy. Open heaven, crashing over me, restore me in your glory. Living water, river wild in me, immerse me in your mercy. Open heaven, crashing over me, restore me in your glory. Come on, church, let's get it louder. Living water, river wild in me, immerse me
bersyukur untuk tahta-Mu. Hidupku semuanya milik-Mu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pujian dan hormat
Mari sama-sama teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang kuduskan, Kau yang layakkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR Code yang tertera di layar. Sekarang kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang 3. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna, menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Shalom guys, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Next Gen Online Service. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan menyertai kami dan hari ini kami boleh berjumpa di dalam online service, di dalam ibadah ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir di tempat di mana kami ada. Dan pada saat ini kami juga rindu berjumpa dengan Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini untuk kami mendengarkan dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami lakukan dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya small group bagi anak muda buat kita-kita. Saya ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian mengalami satu pengalaman yang nggak nyaman, pengalaman yang nggak enak, yang membuat kalian galau saat kalian sendirian? Saya pernah punya pengalaman yang seperti itu. Pada waktu saat saya bekerja di satu kota,
di mana saya nggak kenal sama siapapun di situ. Saya hanya kenal dengan teman-teman di kantor, dan pada waktu saya masuk di dalam sebuah gereja untuk saya beribadah di situ, saya tidak mengenal satu orang pun di gereja itu. Saya cuma datang, duduk, mendengar khotbah, dan saya pulang. Saat saya pulang, saya berjumpa sama 4 orang yang satu arah di dalam perjalanan pulang. Dan mereka menyambut saya, mau welcome terhadap saya, dan hari itu saya punya 4 teman yang baru, dan itu menjadi satu komunitas saya. Untuk minggu-minggu berikutnya saya datang ke gereja, saya nggak merasa asing, saya nggak merasa sendirian lagi, karena saya punya teman yang baru dengan 4 orang yang sudah saya jumpai. Nah, itu pengalaman pribadi saya pada waktu saya merasa nggak nyaman di tengah-tengah kesendirian saya. Mungkin buat kalian, menemukan sebuah komunitas atau small group itu kedengarannya sangat menyenangkan. So nice. Tapi buat kalian sudah join small group, mungkin membuat kalian ada yang merasa bosan. Kalian menunggu kapan kelarnya. Dan menurut kalian itu small group itu bukan tipe kalian. Mungkin kalian punya beberapa alasan. Alasannya, kamu sudah punya teman. Lalu alasan yang lainnya, kamu nggak suka dengan beberapa orang di dalam grup itu, atau kamu juga nggak percaya sama teman kamu di dalam grup, atau juga kamu merasa dihakimi pada waktu kamu ada di dalam grup itu, atau kamu males aja sih nggak mau ngomong sama orang-orang di dalam grup itu. Banyak alasan lain yang bisa kita buat, dan kalau diterusin itu akan panjang sekali. Nah, mungkin buat kalian menjadi berpikir, gua seharusnya ngapain ya di dalam small group? Nah, kita mau belajar bersama-sama apa sih gunanya small group itu. Sebelum kita mau membahas lebih lanjut, kita lihat dulu waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini. Di dalam Kejadian pasal 1, itu diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan terang, Tuhan bilang terang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan matahari dan bulan, Tuhan bilang itu baik. Waktu Tuhan menciptakan bumi dengan hewan, dengan tumbuhan yang ada di dalamnya, Tuhan mengatakan itu baik. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, ada satu kata tidak baik yang diucapkan Tuhan. Dia bilang, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Ini artinya, kita ini diciptakan Tuhan untuk memiliki connection. Kita diciptakan Tuhan untuk kita didesain dari awal untuk kita memiliki relationship. Terus, kalau kita diciptakan oleh Tuhan punya relationship, kenapa small group itu penting? Padahal mungkin kalian bertanya, gua kan udah punya teman di sekolah. Gua kan punya teman buat nongki-nongki. Gua kan punya teman buat hangout, buat nonton film. Jadi, kenapa small group itu penting? Small group itu penting karena itu untuk pertumbuhan rohanimu. Dan pertumbuhan rohanimu itu penting. Jadi, small group itu bukan hanya sekedar hangout saja, dan kita foto-foto dan kita upload di Instagram atau kita upload di TikTok. Small group itu tentang penerimaan, tentang hubungan yang aman dan hubungan yang tidak terputus dengan yang lain. Nah, yuk kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kalau kalian punya Alkitab, buka Alkitab kalian di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10
ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama guys. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat apa yang kita baca tadi. Ya, ini sesuatu yang penting sekali. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani pada saat itu, mereka menghadapi kesulitan. Bahkan mereka dikucilkan dari komunitas mereka karena iman mereka kepada Yesus pada saat itu. Tetapi penulis Ibrani ini menekankan supaya mereka tidak nyerah dan tidak berhenti untuk berkumpul bersama. Kenapa? Karena ada dua alasan yang penting yang terjadi saat kita berkumpul bersama. Waktu kita kumpul bersama, ada harapan yang muncul, harapan yang bertumbuh dalam hidup kita. Harapan itu keyakinan kita untuk masa depan yang lebih baik daripada saat ini. Kalau kita punya pengharapan, kita tidak akan membiarkan kejahatan itu merajalela. Kalau kita punya pengharapan, kita ingin membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita percaya, kita termotivasi bahwa ada masa depan yang lebih baik. Minggu ini, minggu depan menjadi lebih baik daripada minggu ini. Lalu yang kedua, kalau kita berkumpul bersama, ada kasih dan kebaikan yang terjadi. Kita jadi saling menguatkan, kita jadi saling membuat orang lain menjadi lebih baik. Nah, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 di situ dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya, kita membuat orang lain menjadi lebih baik dan orang lain juga membuat kita jadi lebih baik lagi. Gitu guys. Jadi waktu kita berkumpul bersama, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab dan mengupgrade diri kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Nah, kita lihat juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23 tadi, ya, ini bukan cuma bicara mengenai berkumpul sama teman-teman sekolah aja. Saya punya teman di kantor, tapi saya punya teman di gereja yang membuat saya bertumbuh menjadi semakin lebih baik dan diproses. Nah, ayat yang kita bicarakan tadi, itu bicara mengenai ada orang yang memiliki pengetahuan firman Tuhan yang lebih dari kita, dan mereka memahami kehidupan lebih baik daripada kita. Nah, itu pentingnya pada waktu kita ada di dalam small group, kita punya orang yang membimbing kita, namanya small group leader. Mereka adalah orang yang akan membuat kita menampilkan diri kita apa adanya. Bukan diri kita yang kita tutup-tutupi. Dan komunitas yang dijelaskan di dalam kitab Ibrani ini, itu bukan sekedar orang yang menjadi teman doang, kelompok teman kita doang. Ini bukan tempat kita nonton bola bareng sama teman-teman. Ini bukan juga teman main TikTok. Jadi komunitas ini mengenai teman-teman dan pemimpin yang memberi semangat kita, yang menghibur kita, yang mengatakan hal-hal yang sebenarnya kepada kita, sekalipun kita mungkin nggak mau dengar. Tapi mereka orang-orang yang terbuka dan menerima kita apa adanya, dan mengatakan hal-hal yang benar. Jadi ini menjadi lebih luar biasa lagi daripada cuma hangout, nongki-nongki, dan inilah yang kita sebut dengan komunitas.
Jadi komunitas ini isinya orang-orang yang berbeda-beda, bukan orang yang mirip, dan mereka juga punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi apa yang kalian tanam di dalam small group itu akan menjadi seperti itulah small groupnya. Jadi kalau kita menanamkan kebenaran, kita menanamkan keterbukaan di dalam small group, maka small group akan menjadi tempat yang terbuka, tempat yang nyaman, tempat yang membuat semua orangnya bertumbuh. Tapi kalau small group itu kita menanamkan hal-hal yang kita sembunyikan, kita menanamkan cuek, maka small group itu akan menjadi dingin, cuek, dan banyak kepalsuan karena kita nggak terbuka. Jadi small groupmu bisa menjadi luar biasa atau biasa-biasa, bukan tergantung dari small group leadernya. Jadi nggak tergantung small group leader saja, tapi itu tergantung dari kalian sebagai anggota di dalam small group itu. Kalian menciptakan itu semua. Mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu terserah kalian. Keputusan kalian yang membuat small group itu berkembang atau enggak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan small group kita menjadi small group yang lebih baik? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah be present. Hadir. Hadirlah secara teratur tiap minggu di dalam small group. Dengan kalian menanamkan waktu di dalam small group, kalian akan bisa membedakan dirimu. Mana yang ditutup-tutupi dan mana diri kita yang sebenarnya. Waktu kita hadir dengan menampilkan diri kita yang sebenarnya, kita akan melihat hasilnya dan pertumbuhannya di dalam diri kita dan small group kita. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah create a safe place. Ciptakan tempat yang aman. Tempat yang aman ini artinya small group kita bukan tempat yang nyaman. Artinya small group kita menjadi tempat yang nyata atau real. Di sekolah, di kampus, udah banyak tempat yang nggak nyata dan juga banyak orang-orang atau teman-teman yang palsu. Nah, kalian perlu tempat untuk menjadi nyata atau tempat yang real, dan itu perlu komitmen dari setiap anggota di dalam small group kalian. Lalu yang ketiga yang perlu kalian kerjakan adalah perhatikan setiap orang di dalam grup. Make it personal. Ingat, kita akan memperoleh apa yang sudah kita taruh, kita tanam di dalam small group. Jadi kalau kalian nggak share, maka kalian nggak bisa mengharapkan orang-orang di dalam small group juga share. Dan kita perlu berusaha untuk mengenal mereka dan juga memperhatikan teman-teman kita di dalam small group. Kita nggak hidup sendirian, kita juga perlu memperhatikan mereka dan perlu mengenal teman-teman di dalam small group kita. Kalian bisa japri mereka atau ngobrol, diskusi dengan mereka, duduk dekat dengan mereka, dengan teman-teman small group di saat ibadah, ya, duduklah dekat dengan mereka. Dan jangan pura-pura nggak kenal atau nggak tahu waktu ada di sekolah yang sama, di kampus yang sama. Jangan pura-pura nggak kenal. Ya, welcoming setiap orang yang baru di dalam small group. Sambut, ya, kenalin diri kalian kepada mereka sehingga orang-orang yang baru di dalam small group mereka merasa ada diterima di dalam kelompok small group yang ada. Nah, jadi intinya kita bisa menciptakan relationship yang dalam, bukan hanya relationship yang dangkal. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dalam, bukan hanya hubungan yang sebatas permukaan, sebatas kulit saja. Jadi guys, ingatlah, apa yang kalian tanamkan di dalam small group akan menjadi seperti itulah small groupnya. Hari ini kita perlu melihat pentingnya small group dan kita menumbuhkan small group kita menjadi small group yang sehat, small group yang lebih baik,
dan small group kita menjadi biasa-biasa atau luar biasa, itu menjadi sebuah keputusan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam small group itu. Saya berdoa setiap kalian yang sudah ada di dalam small group, yuk sama-sama kita jadikan small group menjadi small group yang lebih baik lagi dengan 3 hal yang sudah kita belajar tadi, yaitu be present, create a safe place, make it personal. Tuhan memberkati setiap kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar mengenai pentingnya small group dalam setiap kehidupan kami sebagai anak muda hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi, kami boleh melakukannya secara online, dan kami belajar untuk kami berkomitmen, untuk kami memiliki effort yang lebih, sehingga kami melakukannya, menjadikan hidup kami menjadi lebih baik dan memberkati banyak orang, sehingga small group kami juga menjadi small group yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap teman-teman yang sudah mendengar firman hari ini. Tuhan, Kau jamah hati mereka, biarlah mereka juga boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka, menemukan komunitas yang terbaik buat mereka, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dan menjadi berkat, bukan hanya bagi teman-teman mereka, tapi juga menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling mereka yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan semua teman-teman yang sudah mendengar setiap firman Tuhan hari ini, Tuhan taruh di dalam hati setiap kami, sehingga kami menjadi anak muda yang luar biasa, dan kami menjadi orang yang tertanam di dalam setiap komunitas yang ada, menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami semua, dan setiap firman Tuhan hari ini kami berdoa, Tuhan pakai kami, bentuk kami di dalam small group yang ada, sehingga kami menjadi berkat, dan small group kami jadi berkat luar biasa bagi setiap orang-orang di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulu bunaya sianda di diambaraka diarala barala 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 naya sianda di diambarala naya Riki diamburu bunaya siambaraki di diambaraya naya si
kiara lana yasya dan diri kiara lamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan, biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mereka dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.